Panglima. Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Baik, kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Dia adalah salah satu pahlawan yang dicintai dan dikagumi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia disebut memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresi Belanda kala itu. Jenderal Sudirman itu top. Selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu enggak pernah ketangkep sama penjajah, enggak pernah ditangkap Belanda, enggak pernah ketangkep Jepang, enggak pernah ketangkep sekutu, enggak pernah dibuang, enggak pernah diasingkan, enggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah, hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep, lolos. Iki rata dudono rahasiane, soalnya mesti engko mbok tiru potonganmu. Jenderal Sudirman itu sakti, ya. Mulia, ya. Terhormat, ya. Luar biasa, iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Hablum minallah itu ibadah ritual. Hablum minan nas itu ibadah sosial. Ini yang akan jadi orang yang mulia, terhormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kasih contoh. Orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia, dimuliakan Allah, itu pasti solihnya komplit. Ya solih ritual, ya solih sosial. Contoh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan, beliau luar biasa, hebat. Jenderal Sudirman itu top. Selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu enggak pernah ketangkep sama penjajah, enggak pernah ditangkap Belanda, enggak pernah ketangkep Jepang, enggak pernah ketangkep sekutu, enggak pernah dibuang, enggak pernah diasingkan, enggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah, hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep, lolos. Iki rata dudono rahasiane, soalnya mesti engko mbok tiru potonganmu. Jenderal Sudirman itu sakti, ya. Mulia, ya. Terhormat, ya. Luar biasa, iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Wah, mesti kepingin nih. Apa jimatnya Jenderal Sudirman sehingga beliau begitu hebat? Allahumma sholli ala Muhammad. Jimatnya Jenderal Sudirman itu 3. Yang pertama, beliau itu daimul wudu, mengabadikan wudu. Bahasa Jawanya ngelanggengno wudu, tidak pernah batal. Oke, setiap batal langsung wudu. Habis kencing, yuk langsung wudu. Tut wudu, tit wudu, tet wudu, pret wudu, brot wudu. Loh kan yuk beda-beda suaranya, tergantung ukuran bokong. Semakin besar bokong ya, semakin gede volume entut. Yo mbo kok ngono. Kalau bokongnya kecil tipis, nah suaranya yo cilik. Tapi lah bokongnya gede kandel ya beda. Wes ta rungokno. Beliau Jenderal Sudirman itu tidak pernah batal wudhunya. Setiap bablal langsung wudhu. Pokoknya angger batal langsung wudhu. Mau tidur wudhu beliau. Jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas. Begitu bangun wudhu. Subhanallah, emang wudhu itu rahmatnya Allah. Orang yang punya wudhu ditemani malaikat.
Tapi kalau nggak punya wudhu, apalagi nggak pernah wudhu, ditemeni, setan kayak rupamu itu. Loh kok gak kena gimana toh? Orang kalau punya wudhu itu dijaga malaikat. Sama nek gak percaya coba kate nyolong wudhu dhisik engko lak gak sida. Sampean winginane nyolong iku tepak gak duwe wudhu kok. Lho kok masak dikandani? Itu loh. Wes. Wajah kalau kesiram air wudhu itu dibarengi rahmatnya Allah. Air wudhu itu dijadikan malaikat sama Allah. Maka sunahnya habis wudhu kan nggak boleh, jangan dielapi, jarkan saja. Dijarno lho, melu-melu ayo. Nah, malaikat kok diusap-usap begitu loh. Biarkan saja, itu air wudhu itu malaikat, dan air wudhu itu menjadikan ghurran muhajjalin, bukan hanya besok di akhirat, cerah cemerlangnya di dunia juga. Wajah yang sering dibasuh air wudhu jelas beda dengan wajah yang nggak pernah terbasuh air wudhu. Nah, wudhu, biasakan wudhu, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak baca sholawat. Ini akan mempercantik zahir batin. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu langgeng wudhu, nggak pernah batal wudhu. Subhanallah. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu, ini bukti ya, bukti kalau beliau daimul wudhu itu diantaranya ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman itu ada tempat wudhu, wadah air untuk wudhu yang terbuat dari tanah. Itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu jujur, tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu, namanya the padasan. Itu mohon maaf Pak Nadif, mohon maaf ngadepi ngene-ngene nggo bahasa temen-temen yo gak ono gaene kok. Wis ngajine model ngene iki ae. Sing penting kan mereka paham. Nah wis ada itu sampai sekarang, setiap titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman itu pasti ada tempat air untuk wudhu beliau. Memang beliau seperti itu. Terus yang kedua, jimatnya apa? Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu. Ini yang sulit ditiru. Saya ngomong dewi gurung karwan iso niru. Loh bener, begitu masuk waktu sholat segera laksanakan itu sholat, sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk. Beliau betul-betul menjaga sholatnya, dan sholatnya mutu dan kualitas. Jadi kadang-kadang seperti itu. Mohon kurung azan iso murang-muring barang. Meso kadang-kadang kurung azan. Yo gak usah tak tirokno mosok aku kokon meso. Kate maling kurung azan. Nah sampean yo gak peduli kok. Ini kadang-kadang udah gak mau ngejawab azan, terus gak sholat-sholat. Sholatnya aku modelnya ditunda-tunda. Udah nanti aja sholatnya, waktunya masih panjang. Engko ae sholat, engko ae terus. Akhirnya nggak sholat. Sekali sholat digabung lebih tinggi. Sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghrib. Oplosan lillahi ta'ala. Sholat barang dioplos. Yang ketiga, Jenderal Sudirman itu sosialnya juga tinggi. Yang dua tadi kan hablum minallah, ngelanggengno wudhu, sholat di awal waktu, itu kan hablum minallah, betul? Betul, sampean gak ngerti ya wis ngomong betul ngono lho. Urusane cek cepet tak baleni, betul? Nah, cek kita goblokmu. Jadi yang ketiga ini hablum minannas, luar biasa. Beliau sosialnya tinggi. Setiap singgah untuk beristirahat di satu kampung atau desa, masih ada sisa perbekalan, sisa bahan makanan, padahal ini bekal untuk perang loh ini. Jenderal Sudirman selalu kasih instruksi ke anak buahnya, ini sisa-sisa bahan makanan bagikan ke warga sekitar sini yang miskin. Subhanallah, padahal itu untuk bekal perang, disuruh bagi ke warga desa yang miskin. Luar biasa. Pantas kalau beliau dihormati, dihargai, dikenang, diteruskan perjuangannya.
Nama beliau abadi, dijadikan monumen, bahkan dijadikan nama-nama jalan. Hampir tiap kota di negeri ini ada jalan protokol, jalan utama yang pakai nama beliau, Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu digawe jenenge got kok gak payu. Saya lumayan jenengku ditulis do kene payu.